Hello, welcome back to my channel. Oke, hari ini kita akan mid test ya, ujian tengah semester. Kita tidak terasa sudah hampir di pertemuan kita yang ke-8. Jadi saat ini di lewat video ini kita akan coba mereview. Mereview artinya kita akan menghadapi tes untuk menghadapi ujian tengah semester. Oke, sebelumnya akan saya beritahu terlebih dahulu sistem ujian kita. Jadi lewat video tutorial ini saya akan membacakan kurang lebih 15 soal dalam bentuk pilihan berganda dan kemudian nanti ada bentuk esai dan ada satu soal dalam bentuk kasus. Nah, di dalam video ini saya akan coba memberikan soal yang dimana nanti soalnya ini akan saya bacakan. Nah, jadi nanti kalian bisa ambil video ini, nanti ulangi lagi setiap pertanyaan, dan kemudian nanti jawaban itu bisa kalian kirim melalui Google Classroom ya, dari Google Classroom, dan kemudian di Google Classroom nanti kalian tinggal foto dan yang pastikan nama kalian sudah jelas ya, nanti ketika saya memeriksa bisa saya cek namanya apakah sesuai dengan yang apa yang kalian berikan. Oke, jadi kita di dalam pertemuan ke-8 ini, dalam UTS ini silakan kalian kumpulkan, tetapi yang saya minta adalah kalian mengerjakan ya. Jadi di dalam kuliah online ini kami membebaskan kalian untuk kapan saja mengirimkan jawaban, tetapi yang saya minta kalian sudah mengerjakan untuk menjadi nilai bagi saya. Oke, jangan lupa soal nanti bisa diambil melalui Google Classroom dan kemudian jawaban bisa dikirimkan kembali melalui Google Classroom yang sudah saya share melalui WA Group ya. Oke, jadi begitu. Kemudian hari ini lewat video ini saya akan coba memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini nanti cukup kalian tulis jawaban yang paling tepat. Jadi tidak perlu ada keterangan, misalkan pilihlah jawaban yang paling benar, cukup hurufnya saja. Jadi tidak perlu ada keterangan. Oke, jadi seperti itu. Nanti kemudian jawaban silahkan kalian mau tulis atau kalian mau foto. Yang penting bagi saya adalah tulisan Anda bisa terbaca ya. Jadi saya bisa gampang memeriksanya. Oke, saya kira itu untuk arahannya untuk metode ujian kita. Jadi nanti di video ke-8 ini silakan kalian ulangi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan akan saya bacakan, kemudian kalian tulis dan kemudian kalian kirimkan melalui Google Classroom. Ya, jadi Google Classroom itu memfasilitasi kita untuk media, untuk jawaban dan tugas-tugas. Oke, untuk saat ini mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa nanti kita lanjut melalui Google Classroom atau melalui nanti WA Group yang sudah kita sediakan. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya berharap lewat video tutorial ini atau lewat ujian seperti ini kalian bisa lebih fleksibel ya. Jadi tidak perlu kita tatap muka, tetapi nanti setiap pertanyaan-pertanyaan yang menjadi soal itu bisa kalian ulang lagi dan ulang lagi, dan apa yang diminta kalian bisa lihat lagi dari bahan-bahan yang sudah saya berikan. Ya, jadi bahan-bahan itu nanti bisa lewat dari PPT atau mungkin dari buku ajar yang sudah saya lampirkan. Baik, saya kira itu ya untuk arahan kita mengenai ujian di pertemuan kita yang ke-8 ini. Semoga nanti kalian bisa mengerjakan baik. Kita mulai saja untuk ujian tengah semester. Saya akan coba share. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Oke, saya coba atur dulu untuk gambarnya supaya nanti kalian bisa membacanya. Series. Oke, mungkin saya kecilkan saja untuk wajah saya supaya tidak mengganggu
membaca tulisan ya yang ada di sini. Saya kecilkan saja. Oke, baik. Kita mulai. Perhatikan dan dengarkan ya setiap kalimat yang saya berikan. Di sini ada 15 soal dalam berbentuk pilihan berganda. Nah, di dalam ke-15 soal ini nanti kalian pilihlah jawaban yang menurut Anda paling tepat ya. Kemudian jawaban ini nanti diberikan oleh Google Classroom dan kemudian kembali saya ingatkan jawaban ini nanti atau video ini nanti akan saya share ketika sudah melewati video mau ke 8 ya. Jadi nanti ini akan saya lampirkan melalui Siakat. Nanti untuk soalnya nanti kalian bisa ambil dari Google Classroom. Namun soalnya nanti akan saya berikan pada saat kita mau menjelang ujian. Jadi tidak saat sekarang saya berikan, videonya saya upload sekarang, tetapi soalnya nanti ketika sudah melewati pertemuan ke-7 ya. Jadi sudah mau pertemuan ke-8 karena kita jadwalnya UTS itu adalah pertemuan ke-8, berarti nanti 2 hari atau 1 hari sebelum ujian saya akan upload melalui Google Classroom soalnya. Jadi nanti kalian bisa baca lagi soalnya melalui video ini atau kalian bisa baca lagi melalui Google Classroom yang saya berikan. Oke, baik. Saya akan coba bacakan soal-soal yang menjadi ujian tengah semester kita di mata kuliah ini. Saya kira jelas ya. Oke, yang pertama, soal pilihan berganda ya. Fungsi lembaga keuangan bukan bank adalah A. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, atau B. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit murah. C. Melayani masyarakat yang tidak mampu dilayani bank karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan pihak bank. D. Menghimpun dana, baik langsung maupun tidak langsung, terutama dengan jalan menerbitkan kertas berharga dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dan yang E, sebagai lembaga perantara keuangan atau disebut financial intermediary. Diulangi lagi ya setiap kalimat yang ditanyakan dan lebih hati-hati lagi untuk menjawabnya. Selanjutnya, salah satu tugas dari otoritas jasa keuangan adalah A. Mengatur dan mengawasi jasa keuangan pada lembaga keuangan bukan bank, khususnya yang berhubungan dengan pembayaran kegiatan ekspor-impor. B. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. C. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan dalam peredaran alat-alat pembayaran luar negeri. D. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan pada lembaga keuangan bukan bank. Atau E. Mengatur dan mengawasi jasa keuangan di sektor non-bank. Hati-hati. Selanjutnya, soal nomor 3. Suatu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat berharga
disebut A. Koperasi, B. Bank, C. Dana pensiun, D. Asuransi, atau E. Pegadaian. Pertanyaan nomor 4. Kembali hati-hati karena di sini pertanyaannya hampir-hampir mirip ya. Fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan adalah A. Menciptakan uang giral, ya ini uang ya, sorry ya, ini uang. B. Menjadi perantara kredit. C. Melancarkan transaksi. D. Menghimpun dana masyarakat. Atau E. Melancarkan pembayaran utang. Soal nomor 5. Kebijakan bank sentral untuk membeli dan menjual surat-surat berharga kepada masyarakat sebagai usaha untuk mengatur kesinambungan arus uang dan arus barang disebut politik A. Pasar terbuka, B. Diskonto, C. Kredit ketat, D. Cadangan kas, atau E. Signering. Oke, saya ulangi ya. Nomor 5, jadi saya ulangi saja ya. Setiap pertanyaan saya coba. Kalau yang kurang ini. Kebijakan bank sentral untuk membeli dan menjual surat-surat berharga kepada masyarakat sebagai usaha untuk mengatur kesinambungan arus uang dan arus barang disebut politik A. Pasar terbuka, B. Diskonto, C. Kredit ketat, D. Cadangan kas, atau E. Signering. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Kebijakan yang dapat dijalankan pemerintah untuk mengurangi inflasi adalah A. Mempermudah syarat kredit, B. Membeli obligasi dan mencetak uang baru, C. Menurunkan cadangan kas, D. Menurunkan tingkat suku bunga, atau E. Menjual saham kepada masyarakat. Saya ulangi, tanya nomor 6. Kebijakan yang dapat dijalankan pemerintah untuk mengurangi inflasi adalah
A. Mempermudah syarat kredit. B. Membeli obligasi dan mencetak uang baru. C. Menurunkan cadangan kas. D. Menurunkan tingkat suku bunga bank. E. Menjual saham kepada masyarakat. Oke ya. Kita lanjut soal nomor 7. Cukup panjang perintahnya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan tugas-tugas yang dilakukan oleh bank. Ya, di sini ada 5. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito maupun tabungan dengan memberikan bunga sebesar tingkat bunga yang berlaku. Yang kedua, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka mengatur tingkat peredaran uang sehingga terjaga stabilitas nilai rupiah. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam bentuk mata uang dalam negeri maupun valuta asing. Yang keempat, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, terutama bagi para pengusaha yang memerlukan tambahan modal. Yang kelima, menyediakan jasa transfer kepada masyarakat luas dalam rangka mempermudah pengiriman uang dalam negeri maupun valuta asing. Nah, pertanyaannya, tugas di atas yang merupakan tugas dari bank umum adalah A. 1, 3, dan 5, B. 1, 4, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5, atau E. 2, 3, 5. Dibaca dulu kurang lebih 1 menit supaya kalian bisa menjawabnya. Baik, selanjutnya kita soal nomor 8. Perhatikan fungsi-fungsi bank berikut ini. 1. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 2. Menghimpun dana dari masyarakat. Ketiga, stabilitas sistem keuangan. Yang keempat, menyalurkan kredit pada masyarakat. Yang kelima, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, pertanyaannya adalah, fungsi di atas yang merupakan fungsi bank sentral adalah A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, 4, D. 2, 3, 5, atau E. 3, 4, dan 5. Saya ulangi pertanyaannya, simak baik-baik ya, cukup panjang ini. Perhatikan fungsi-fungsi bank berikut ini.
Satu, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat. Ketiga, stabilitas sistem keuangan. Empat, menyalurkan kredit pada masyarakat. Kelima, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Fungsi di atas yang merupakan fungsi bank sentral adalah A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, atau E. 3, 4, dan 5. Baik, kita lanjut soal nomor 9. Ibu Amin, dia memiliki usaha catering selama 10 tahun. Ya. Dia mengambil pinjaman dari bank untuk menambah modal. Setiap bulan, Ibu Imam rutin membayar angsuran, tertib ya. Karena ketertibannya membayar angsuran, maka pada saat kreditnya selesai, Ibu Imam ditawari lagi untuk diberi pinjaman. Jika dilihat dari syarat-syarat pemberian kredit, maka Ibu Amin telah memenuhi syarat A. Capacity dan condition of economy, ya ini salah tulisnya. B. Karakter dan capacity. C. Karakter dan kolateral. D. Karakter dan capital. E. Capacity dan kolateral. Saya ulangi. Ibu Amin, dia memiliki usaha catering selama 10 tahun. Dia mengambil pinjaman dari bank untuk menambah modal. Setiap bulan Ibu Imam ini rutin membayar angsuran. Jadi tertib ya. Karena ketertibannya dia membayar angsuran, maka pada saat kredit selesai, dia ditawari lagi untuk pinjaman. Jika dilihat dari syarat-syarat pemberian kredit, maka Ibu Amin telah memenuhi syarat A. Capacity dan condition of economy. B. Karakter dan capacity. C. Karakter dan kolateral. D. Karakter dan capital. Atau E. Capacity dan kolateral. Oke ya, kita lanjut soal nomor 10. Manfaat perusahaan leasing sebagai lembaga keuangan bukan bank atau disebut dengan LKBB adalah A. Memberikan pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang berharga. B. Membantu masyarakat yang memerlukan dana dengan bunga yang kecil. C. Memberikan kesejahteraan kepada pegawai perusahaan yang pensiun. D. Memberikan jaminan resiko yang mungkin terjadi sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Atau E. Membantu masyarakat yang membutuhkan barang dengan cara sewa guna. Saya ulangi pertanyaannya. Manfaat perusahaan leasing sebagai lembaga keuangan bukan bank adalah A. Memberikan pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang berharga. B. Membantu masyarakat yang memerlukan dana dengan bunga yang kecil. C. Memberikan kesejahteraan kepada pegawai perusahaan yang pensiun. D.
memberikan jaminan resiko yang mungkin terjadi sesuai dengan jasa yang ditawarkan, atau E. membantu masyarakat yang membutuhkan barang dengan cara sewa guna. Oke ya. 5 pertanyaan terakhir. Soal nomor 11. Bank yang aktivitasnya memobilisasi atau menerima dana dari masyarakat dan memberikan bunga tabungan serta memungut bunga pinjaman tergolong bank A. Bank syariah, B. Bank bagi hasil, C. Bank koperasi, D. Bank perkreditan, atau E. Bank konvensional. Saya ulangi, hati-hati. Bank yang aktivitasnya memobilisasi atau menerima dana dari masyarakat dan memberikan bunga tabungan serta memungut bunga pinjaman tergolong bank A. Bank syariah, B. Bank bagi hasil, C. Bank koperasi, D. Bank perkreditan, atau E. Bank konvensional. Oke. Nomor 12. Kegiatan menerima simpanan tabungan masyarakat pemilik dana. Kegiatan ini oleh bank dinamakan A. Kredit, B. Simpan pinjam, C. Tabungan deposito, D. Operasi kredit pasif, E. Operasi kredit aktif. Oke, saya tunggu supaya lebih hati-hati. Mungkin ini bisa di-share dulu sebentar ya. Dibaca dulu, hati-hati dengan ini. Selanjutnya, soal nomor 13. Dina mendepositokan uangnya di BRI, sedangkan Putra dia menabung di BNI. Satu dia mendeposito, satu dia nabung. Sesuai fungsi bank umum, tindakan tersebut merupakan A. Penyimpanan uang, B. Penciptaan uang kartal, C. Operasi kredit aktif, D. Operasi kredit pasif, atau E. Pelayanan jasa keuangan. Saya ulangi, Dina mendepositokan uangnya di BRI, sedangkan Putra menabung di BNI. Satu deposito, satu menabung. Sesuai fungsi bank umum, tindakan tersebut merupakan A. Penyimpanan uang, B. Penciptaan uang kartal, C. Operasi kredit aktif, D. Operasi kredit pasif, E. Pelayanan jasa keuangan. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Soal nomor 14. Andi menerima pinjaman dari BTN dalam rangka membeli rumah cicilan. Sesuai dengan fungsi bank umum, tindakan tersebut merupakan A. Operasi kredit aktif, B. Pelayanan jasa bank, operasi kredit pasif, D. Pelayanan jasa keuangan, atau E. Operasi pasar terbuka.
Saya ulangi, Andi menerima pinjaman dari BTN dalam rangka membeli rumah cicilan. Sesuai dengan fungsi bank umum, tindakan tersebut merupakan A. Operasi kredit aktif, B. Pelayanan jasa bank, C. Operasi kredit pasif, D. Pelayanan jasa keuangan, atau E. Operasi pasar terbuka. Pertanyaan terakhir. Kebijakan pemerintah melalui bank sentral dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga dinamakan A. Pengawasan kredit ketat, B. Perubahan cadangan kas, C. Kebijakan diskonto, D. Politik pasar tertutup, atau E. Operasi pasar terbuka. Saya ulangi. Kebijakan pemerintah melalui bank sentral dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga dinamakan A. Pengawasan kredit ketat, B. Perubahan cadangan kas, C. Kebijakan diskonto, D. Politik pasar tertutup, atau E. Operasi pasar terbuka. Oke, baik. Lima 15 soal sudah saya bacakan untuk soal pilihan berganda, dan selanjutnya akan saya berikan soal esai, ada 2 soal ya. Kemudian ada soal kasus. Nah, untuk soal selanjutnya ini tentunya kan kalian butuh waktu untuk mengerjakan ya, jadi tidak saya bacakan. Jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian jawab, baik pilihan berganda maupun esai atau kasus ini, jadi nanti kalian tulis melalui Word atau mau diketik, silakan nanti kalian lampirkan melalui Google Classroom. Ya, jadi soal ini nanti akan saya berikan setelah pertemuan ke-7. Tapi video ini sudah saya berikan terlebih dahulu supaya kalian bisa belajar terlebih dahulu dan mencari apa jawaban yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan untuk ujian kita. Oke, jadi kita lebih fleksibel supaya kalian bisa lebih memahaminya ya. Baik, saya kira itu untuk arahan kita. Jadi saya minta untuk ujian di pertemuan ke-8 ini batas waktunya sebenarnya tidak ada, tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian sudah mengumpulkan itu lebih cepat di dalam Google Classroom. Dan yang terpenting bagi saya, kalian mengumpulkan dan nama kalian itu ada di jawaban ya. Percuma kalian mengumpulkan tapi tidak ada namanya, saya anggap ya berarti kalian tidak mengerjakan karena tidak ada namanya. Itu yang terpenting. Perhatikan setiap kalimat dalam soal, dan panduan untuk menjawab ini bisa diambil dari materi-materi yang saya berikan melalui PPT atau dari sumber-sumber yang lain. Silakan kalian mencari, kalian diberikan kebebasan untuk berpikir dan menganalisa dan mencari tahu dari mana jawabannya. Nanti di lain kesempatan kita akan coba bahas ya mengenai tugas-tugas ini, mengenai ujian ini yang sudah saya berikan. Baik. Oke, saya kira itu saja untuk bahan materi ujian yang bisa saya berikan melalui video ke-8 ini sebagai materi ujian tengah semester di semester ini. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah nonton video ini, terutama bagi kalian yang akan mengerjakan, pastikan kalian sudah membacanya terlebih dahulu ya, baru kalian mengikuti ujian supaya kalian bisa memahami lebih dalam dan lebih mudah untuk menjawabnya. Akhir kata, lewat video ini saya mengucapkan terima kasih
dan tetap semangat buat kita walaupun kita tidak langsung tatap muka, dan saya berharap semua pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab dengan baik. Wassalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua.